Halo sahabat Kata Data, berjumpa kembali dalam program Bicara Data bersama saya Muhammad Nafi. Kali ini kami mengundang salah satu sosok pengusaha investor teknologi di tanah air yang juga komisaris Bursa Efek Indonesia, Mas Pandu Syahrir. Apa kabar Mas Pandu? Semoga Selamat, sehat selalu ya Mas ya. iya, salam sehat kepada semua. Terima kasih juga nih kepada Kata Data, juga Mas Nafi mengundang saya di sini. Aktivitas sekarang masih lebih sering di rumah atau setelah ada vaksinasi prokes dan terusnya sekarang udah makin banyak keluar nih Mas Pandu? Saya mungkin mulai ke kantor, tapi memang belum full. Masih mengikuti anjuran pemerintah, program pemerintah. Hari ini kami masuk kantor, tapi juga nggak full, hanya sebagian yang bisa masuk kantor. Kita rotasi lah. Tapi kita sengaja juga masuk ke kantor biar bisa saling koordinasi dan juga back to normal, tapi tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada mengikuti Pemda lah, aturan Pemda. Saya juga mengingatkan kepada sahabat kita semua agar selalu menerapkan protokol kesehatan walaupun kita sudah melakukan vaksinasi dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering-sering mencuci tangan. Baik, hari ini saya akan mengajak Mas Pandu untuk berbicara mengenai banyak hal tentang ekosistem teknologi finansial di Indonesia. Pertanyaan pertama, Mas Pandu ya, sejumlah lembaga seperti ADB Institute dan Fintech Space pernah menyebutkan bahwa penyelenggara fintech di Indonesia merupakan yang terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura. Bagaimana kondisi fintech saat ini di Indonesia, terutama selama pandemi dan mungkin di tahun 2021 ini, Mas Pandu? Ya, menurut saya ini bagus juga ya, yang terjadi ini banyak perubahan. Bahasa saya irreversible trend, karena apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan fintech. Jadi gara-gara COVID, masyarakat harus beradopsi, berubah menjadi harus jadi cashless. Kita harus berubah menggunakan digital payment, dan ya ini terjadi di kota-kota besar, ya kan. Jadi ini juga hal-hal yang menurut kami orang karena harus tinggal di rumah, work from home, banyak sekali kondisi yang membuat banyak orang harus menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, untuk pesan makanan, dan sekarang juga untuk membayar. Dan ini terjadi di kota-kota besar. Dan memang senang sekali juga karena ada program pemerintah Bangga Buatan Indonesia itu. Banyak sekali UMKM pesat. Dan kalau Anda lihat sekarang juga perkembangan payment seperti GoPay, ShopeePay, itu juga berkembang sangat pesat karena pandemi ini. Jadi memang ada satu sisi bagaimana pandemi, sisi positif tentunya ya, mengakselerasi soal digitalisasi termasuk di fintech ya Mas Pandu ya. Iya. Kalau misalkan dulu sebenarnya sudah ada, tapi pandemi ini kemudian makin mempercepat industri dengan digitalisasi tersebut termasuk fintech. Kita juga harus melihat karena perubahan yang sistem yang sangat cepat ini, saya rasa juga dari sisi kalau fintech ya selalu menyangkut regulasi, kita juga melihat perkembangan regulasi yang ada. Nantinya bagaimana regulasi playing catch up juga. Soal regulasi, Mas Pandu, kira-kira PR apa saja sih untuk fintech yang masih perlu dibenahi? Karena kemarin saya juga kita bersama mendengar bagaimana misalkan dari para pelaku usaha masih bertanya-tanya, juga ada pembahasan-pembahasan di otoritas, terutama dalam hal ini otoritas jasa keuangan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ini kan dari sisi otoriter mungkin harus kerjasama juga dengan asosiasi yang terkait seperti Aftek, kalau e-commerce dengan IDEA, ya bagaimana membuat sistem investasi yang baik, tapi juga dari sistem penggunaan yang juga terarah. Jangan lupa anak apapun yang menyangkut keuangan itu pasti menyangkut uang, dan uang itu sesuatu yang sensitif buat masyarakat banyak. Nah, kalau buat fintech tentu yang perkembangan pertama adalah soal penggunaan e-money atau wallet, bahwa sekarang sudah mulai orang sudah percaya dengan menggunakan e-wallet. Kedua adalah pinjaman dari sistem P2P, dari P2P lah peer-to-peer. Tapi sebagian besar kalau boleh tahu juga memang mayoritas yang meminjamkan uang, ya kan? Jadi yang peminjam sebagian besar memang adalah institusi atau high net worth atau orang sangat kaya lah yang biasanya cukup ngerti, cukup pinter dengan instrumen-instrumen seperti P2P. Yang dipinjam kebanyakan usaha kecil,
Dan ini sebenarnya yang dijaga adalah peminjam kadang-kadang. Karena kan beda dengan bank, kita mendeposit uang, kita harus aman dong. Kalau ini mereka berinvestasi untuk mendapatkan return yang bagus. Jadi ini juga dua hal yang harus jelas klarifikasi kepada regulator. Nah, nanti tentu ketiga adalah sistem infrastruktur yang makin berbaur teknologi seperti transfer, RTGS, dan ini banyak sekali perusahaan teknologi yang sekarang melakukan itu. Dan terakhir yang keempat adalah new technology seperti blockchain ataupun cryptocurrency yang sekarang sudah mencapai 2 triliun plus ke atas, ya kan? Kalau saya nggak salah malah kata data yang bilang 2 triliun dolar ke atas. Dan ini aset kelas yang mau nggak mau sebagai regulator harus bisa melihat perkembangannya bagaimana dan apa artinya. Bahasa saya kita harus belajar mengerti dan merangkul, jangan dijauhi gitu loh. Jadi itu empat ya secara garis besar ya Pak, empat besar yang secara struktural yang saya dipikir dari sisi dunia fintech. Baik, menarik. Nanti blockchain akan kita ulas lebih jauh, tapi sebelum masuk ke blockchain mungkin soal tadi new teknologi, infrastruktur dan lain-lainnya. Saya ingin mengutip survei tahunan juga yang dikeluarkan oleh Avtech ya di tahun 2020 kemarin, bahwa hampir sepertiga perusahaan fintech kita di Indonesia mendapatkan permodalan itu dari ekuitas swasta. Lalu sekitar 23% dari dana sendiri, 19% dari angel investor, dan sekitar 13% itu dari modal ventura. Nah, menurut Mas Pandu, apakah komposisi pendanaan seperti itu sudah cukup ideal bagi industri fintech kita? Ya, seberapa penting mereka untuk melakukan semacam memperluas gitu ya, mendiversifikasi sumber pendanaan, terutama dari pasar modal. Saya rasa sebenarnya ini kesempatan juga buat banyak perusahaan. Kalau dibilang ideal, jawabannya tidak. Karena masih sesuatu yang baru, malah bahasa saya suboptimal, karena memang mau nggak mau akhirnya nanti harus mencari lower cost of capital atau capital yang lebih rendah. Dan salah satu cara terbaiknya nantinya end game-nya adalah menjadi perusahaan publik, di mana cost itu sudah berevolusi menjadi sesuatu yang murah, ya kan, di mana Anda bisa melakukan pinjaman dari institusi-institusi, pendanaan yang mempunyai lower cost of capital. Jadi kalau dijawab per hari ini, P2P itu masih sesuatu yang sangat baru. Lebih baru daripada kata data. Kalau kata data udah seberapa 9 tahun, 10 tahun, P2P mungkin baru 5-6 tahun di Indonesia, sesuatu yang sangat baru dan menurut saya ya masih banyak ke depannya lah dari sisi prospek. Nah, dari yang tadi kan sebenarnya opportunity-nya besar ya, Mas Pandu ya, untuk masuk ke bursa, go public. Ya, dari sisi bursa, betul. Kemungkinannya gitu ya, dari membaca tren yang sudah ada, kira-kira dari mereka seberapa besar yang sudah potensi untuk melantai di bursa, dan kira-kira kalau dulu kan selain fintech gitu ya, kita ngomong e-commerce dan lain-lainnya juga pemerintah sangat mendorong itu waktu zaman mungkin 5 tahun lalu gitu, misalkan kayak bukan hanya di e-commerce gitulah, startup juga didorong. Nah, sekarang konteksnya adalah fintech. Pertanyaan saya tadi itu, seberapa besar kemungkinan mereka akan bisa masuk ke sana, dan kalau misalkan masuk ke melantai di bursa, cukupkah menarik bagi para investor untuk kira-kira ikut berpartisipasi atau memborong saham-saham fintech ini? Menurut saya yang penting pertama adalah beberapa perusahaan juga yang besar, yang teknologi konglomerat sekarang yang saya sering sebut, yang tadi disebut-sebut lah, yang 4 besar, di mana mereka juga pasti ada bisnis fintech-nya lah di dalam itu. Kalau Anda lihat sendiri fintech banking sekarang nih, bank-bank yang ada berbau-bau fintech aja dikit diserap banyak investor, karena mereka melihat prospek ke depan yang cukup baik, ya kan? Bagaimana nanti penggunaan teknologi di dunia perbankan, ya Anda lihatlah pada beberapa bank kalau di bursa sekarang yang harga sahamnya naik cukup tinggi. Nah, untuk perusahaan-perusahaan fintech yang ada sekarang yang masih private, mereka melihat potensi itu. Dan saya rasa per hari ini appetite untuk sesuatu yang berbau teknologi cukup besar buat para investor, baik institusi dan juga retail. Saya ingin tahu outlook aja menurut Mas Pandu di 2021 ini, kira-kira masih seberapa menarikkah fintech ini di mata para investor, terutama investor dari luar nih, untuk masuk ke kita? Sangat besar, saya cukup optimis dengan perkembangan sektor teknologi, dan Indonesia secara general, saya rasa Omnibus Law itu sesuatu, dan saya juga mungkin mengharap kata data akan terus cover soal bagaimana Omnibus Law nanti in practice bagaimana, dan apa yang bisa disempurnakan dari sisi pelaksanaannya.
Kalau legalnya, undang-undangnya sangat bagus, mungkin salah satu game changer yang terbesar, dan kita harus fokus ke pelaksanaan Omnibus Law itu. Nomor 2 tentu kita dari vaksin, kita top 5, top number 4, number 5 country dari sisi roll out, yang menurut saya suatu kebanggaan dan suatu yang sangat positif. Dan nantinya nomor 3, kita harus lihat juga perkembangan industri teknologi, karena dan saya rasa nggak ada pasca COVID kok, we are in a COVID world forever, bahasanya. Nah, hidup kita ini akan beradaptasi secara penuh, termasuk industri fintech. Dan investor pun sudah beralih secara signifikan untuk melihat opportunity ada yang di dunia baru ini. Komparasi dengan negara lain, Mas Madu, gimana? Saya lihat perang antara Amerika, Cina ini, perang ekonomi yang ada sekarang sebenarnya akan benefit banyak kepada Indonesia, karena mana lagi negara yang mempunyai growth potensi seperti Indonesia, masyarakat sebanyak kita yang muda dan produktif. Nah, ini yang paling penting nih, muda dan insya Allah quote unquote harus produktif. Dan ini di mana ada 2 role yang kita harus lihat sebagai society. Satu, investasi ke pendidikan. Makanya role Kata Data menjadi sangat penting, karena ini pendidikan ke masyarakat banyak. Ya serius saya kalau yang ini. Dan yang kedua nantinya adalah dari sisi unsur kesehatan. Kita penting dari sisi pendidikan, dan pendidikannya dua-dua ya, pendidikan rohani, jasmani, kepintaran, itu penting. Dan yang kedua ya itu tadi, dari sisi kesehatan. Bagaimana, karena hidup akan makin lama makin panjang, jadi bila Anda, Mas Nafi ini mungkin umurnya 20-an something, ya Mas, kita masih ada productive year mungkin 40-50 tahun dari sekarang. Nah, productive year ini bagaimana yang bisa membantu suatu negara, karena seperti kita ketahui juga bahwa layanan fintech ini kan terus berkembang ya, bukan hanya perusahaannya gitu, lainnya juga. Kemudian tadi sudah disinggung soal blockchain juga, biasanya kalau ngomong itu soal cryptocurrency dan lain-lainnya. Nah, untuk Indonesia kira-kira fintech itu juga melakukan pengembangan layanan untuk transaksi di uang kripto ini. Apakah terutama kalau saat ini mungkin sebagai investasi ya? Ya, kripto kan masih di bawah Bapepti. Memang ini suatu debate juga bagaimana nanti kripto sebagai suatu currency lah. Dan orang nanya, ya bagaimana sih? Jadi pertanyaannya beberapa lah. Bagaimana sih menilai suatu kripto? Selalu begitu kan? Karena ya bahasanya nggak ada Tuhannya nih. Yang kedua adalah bagaimana juga keamanannya, ya kan? Dan ketiga bagaimana detect-nya, bagaimana buat regulator tahu. Nah, ini kalau saya selalu tertarik kepada sistem underlying-nya, yaitu sistem teknologi blockchain. Yaitu salah satu kata-kata, itu namanya komunikasinya, language-nya lah, untuk cryptocurrency bisa berjalan, ya kan. Dan ini kripto ini macam-macam kan, ada Ethereum, ada Bitcoin, dan macam-macam. Bitcoin sekarang kayak US dollarnya lah, kurang lebih begitu ya Mas ya. Nah, tapi kan bedanya kalau currency itu, sebagian besar, ya currency itu 2 hal. Diterbitkan oleh suatu sovereign atau negara. Udahlah, itu jelas kan, jadi ada rupiah, Indonesian rupiah, dolar, ada US dollar, ada Singapura dollar, tapi dolar. Dan yang kedua, dari sisi mereka itu, dari sisi currency itu mereka bisa kontrol the amount. Jadi pemerintah yang bisa ngatur. Sebenarnya kan currency ini mulainya kayak internet juga sih Mas, kalau saya ngelihatnya pribadi ya. Kayak internet tahun 97, 98, waktu mulai di Chicago, baru pertama kali orang pakai internet. Apa sih ini internet? Dan penggunaannya kadang-kadang ya orang-orang yang kreatif yang biasanya pakai. Yang kurang lebih gitu ya bahasa bagusnya ya. Sama juga dengan kripto. Tapi mau nggak mau, saya perkembangan blockchain ini bakal mirip sekali dengan internet. Bisa jadi dalam waktu 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, kita bertransaksi beli barang sehari-hari menggunakan blockchain teknologi, menggunakan currency. Apapun currency itu. Jadi, kayak sekarang perkembangan yang menurut saya sangat menarik, 2 perkembangan. Satu, di Cina, perkembangan bahwa renminbi itu mau akan semacam cryptocurrency yang sedang dikembangkan pemerintah. Itu menarik karena sovereign pun bilang, boleh deh saya coba menimbulkan sesuatu untuk orang bisa bertransaksi. Nomor 2, Tesla bilang, Anda boleh beli mobil saya dengan Bitcoin. Tesla menjadi penting karena itu perusahaan terbesar di dunia tahun ini, ya kan? Jadi itu kenapa ini signifikan, dan Anda bisa membeli mobil
Karena sebelum-sebelumnya mungkin Anda melakukan Bitcoin untuk hal-hal lain, ya kan? Jadi ini juga sangat menarik. Menarik ya. Jadi kemungkinannya dengan perubahan tadi itu, internet itu kan semacam revolusi, banyak hal dilakukan oleh internet, termasuk kalau tadi misalkan Mas Pandu ngomong soal kripto, apakah uang kripto itu kemudian tadi itu kemudian akan berubah fungsinya. Kalau di banyak tempat kan masih belum dianggap sah sebagai alat pembayaran gitu ya. Walaupun kemarin sudah ada misalnya kayak tadi dicontohkan Tesla gitu ya. Sekarang beli Tesla bisa pakai Bitcoin lah, kira-kira itu salah satunya. Nah, dengan pertimbangan itu kelihatannya mungkin ke depan juga arahnya akan ke sana. Tapi otoritas moneter di banyak negara kan sekarang juga masih, saya nggak tahu, satu visi atau persepsi yang sama dalam hal kripto itu sebagai alat pembayaran, sebagai investasi mungkin iya. Nah, menurut Mas Pandu gimana nih soal ini? Ini uncertainty, perkembangan zaman namanya, Mas. Jadi kalau saya ngelihatnya malah mungkin lebih positif. Saya selalu coba mikir positif lah. Karena kalau kita lihat downside-nya, ya kita bisa malah nggak gerak kemana-mana. Tapi menurut saya ini sangat lumrah, dan hal ini yang orang selalu takutin kan adalah soal fluktuatifnya harga kripto. Nah, nanti apa artinya kepada ya hal-hal yang negatif dan bagaimana, kan banyak kan orang menggunakan internet zaman dulu juga mungkin banyak negatif-negatifnya juga yang hal yang bisa dideteksi lah. Kita jujur aja. Mungkin sekarang ada persepsi penggunaan kripto juga seperti itu. Padahal sebenarnya to be honest, majority of people using crypto is just they want to be anonymous. Even buat hal yang positif juga loh. Donasi, ngebantu orang, they just don't want to be known. Kadang-kadang kan orang value privacy mereka. Itu juga penting kan. Nah, sekarang memang kalau harga fluktuatif itu ya lumrah. Uang barangnya masih baru, harga bisa fluktuatif. Tapi jangan lupa di luar negeri juga sudah banyak yang melakukan ini. Kayak contoh Bank DBS di Singapura, mereka sudah mulai jualan di sana. Ya kan, jadi ini produk yang bagian dari salah satu produk perbankan. Di Eropa sudah sangat lumrah. Jadi menurut saya sih ini lebih dari sisi educational. Bagaimana kita melakukan educational publik yang terus-menerus, bahwa kita tuh nggak boleh takut salah, harus berani benar. Kita belajar, ya kan? Dan ini juga sama juga kepada kita semua nih yang membangun negara ini, kita harus melihat kalau kita ada ketakutan bahwa ini bisa nanti menjadi kerentanan ekonomi, ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, let's find out more about it. Kita belajar dulu. Setelah kita belajar, kita tahu. Dari situ kita bisa membuat regulasi yang pas. Proses pembelajaran kemudian membuat sebuah regulasi. Nah, salah satu yang juga menjadi diskusi tentang uang kripto ini, sifatnya kan desentralisasi sama uang kuartal yang dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi bisa dikendalikan lah, kira-kira gitu, dengan mengendalikan dari sisi M0 lah. Jadi ya, M0-nya sama M1-nya kan bisa termasuk kaitannya nanti dengan inflasi. Nah, kalau misalkan cryptocurrency kemudian dijadikan sebagai alat pembayaran, yang salah satu yang dikhawatirkan kan bagaimana itu dampaknya, apakah kemudian fair enough. Jadi ini kan sekarang udah ada percobaan juga di beberapa negara, ya makanya Amerika contohnya Tesla. You can convert it, jadi ada konversi antara US dollar dengan kripto pada saat transaksi. Essentially it's another exchange lah. Dia bilang, saya terima Anda seperti Anda euro, atau Anda pound sterling, Anda kripto, ya kita bayar. Kebetulan negaranya Amerika, kita settle nanti dalam bentuk kripto ekuivalen dengan USD. Bisa juga yang melakukan hal yang sama juga kan di sini. Nah, dari sisi pengendalian, makanya kita harus belajarin lebih dalam lagi apa impact-nya. Bisa juga nanti IDR mengikuti Cina. Kalau Cina ada kepentingan karena mereka ingin menjadi mata uang, salah satu mata uang paling penting di dunia. Nah, kayak dia bilang, mungkin saya bisa menggunakan teknologi seperti kripto untuk jump dibandingkan yang lain. Nah, ini contoh nih, Mas. Kenapa industri teknologi di Cina bisa sangat cepat? Karena mereka bypass yang namanya desktop experience tahun 1990. Dan fintech mereka sekarang jauh lebih berkembang dibandingkan Amerika. Kenapa? Karena pada tahun 1990 mereka bikin tuh, Alibaba bikin Alipay, WeChat pada saat itu bikin namanya Tenpay. Dan di situ QR Code pertama kali juga tahun 2011. Yang QR Code sekarang kita terima
sebagai sesuatu yang baru mulai, itu tahun 2011-12 mereka mulai. Jadi itu 10 tahun yang terakhir loh. Nah mungkin cara mereka melihat ini the same playbook. Ya udah, saya coba bikin deh. Di mana saya bisa menggunakan kripto di seluruh dunia menggunakan renminbi kripto. Itu lucu juga kan? Bagaimana saya bisa membuat, saya kan sekarang bagian dari G7. Bisa nggak currency saya menjadi nomor 2 di dunia? Dan kalau bisa nomor 1. Jangan lupa, ini pertarungan kan. Per hari ini kita selalu mikir US dollar. Kalau di secara garis besarnya, bayangkan suatu negara besar seperti Cina, nomor 2 di dunia, memikirkan, Mas, saya harus menggunakan currency sebagai salah satu alat. Nah, kita di Indonesia, salah satu negara besar loh, Mas, kita juga harus mikir, bagaimana kita bisa leapfrog kompetisi kita. Bagaimana kita bisa menjadi leader, baik di ASEAN, untuk bisa menggunakan IDR. Kan keren, misalnya Anda bisa menggunakan IDR kripto, transaksi di Bangkok, atau misalnya di Singapura, lebih keren lagi kalau di Singapura, di Manila, karena saya rasa Singapura mungkin yang bakal pertama mikirin itu. Balik lagi tadi soal bank sentral, saya pikir sebenarnya juga ada pembahasan-pembahasan yang cukup serius di sana, membahas soal cryptocurrency nih. Bahkan kalau sekarang kan perkembangan terakhir Bank Indonesia itu sekarang sedang mengkaji untuk mengeluarkan central bank digital currency. Saya nggak tahu karena ini masih dalam pembahasan gitu ya. Tapi apakah CBDC ini bisa menjadi adaptasi terhadap uang kripto yang sekarang sudah ada, atau justru akan menciptakan entitas baru dari sisi komoditasnya ini, Mas? Menurut saya ide itu bagus. Artinya dari sisi bank sentral sudah mikir cukup jauh untuk melihat bagaimana nanti efeknya. Ya kan? Ini kan juga bagian dari konsultasi publik atau orang yang mungkin punya pengertian untuk hal ini. Dan menurut saya sih pemikiran untuk pembangunan semacam central digital bank gitu ya Pak ya, CDBC lah ya kan. Seharusnya kalau bisa memudahkan financial inclusion, paling penting financial inclusion, memberikan pilihan juga kepada customer, seharusnya positif, seharusnya. Tapi memang harus diberikan pelajaran yang baik, komunikasi yang baik ke level paling bawah. Yang saya paling nggak suka tuh sesuatu yang misalnya baru, dan ini pasti terjadi lah, adalah orang ambil arbitrasi pengetahuan untuk mengambil keuntungan. Itu aja sih. Dan itu bisa hal-hal paling kecil pun orang Indonesia kan kreatif semua. Itu pun bisa dilakukan untuk mencari keuntungan. Itu yang kurang elok menurut saya. Dari paparan tadi ada beberapa poin yang saya juga catat itu ya. Tapi saya ingin menggaris bawahi salah satunya ini soal penerimaan ya cryptocurrency ini, terutama di industri perbankan, karena masih selain tadi bank sentral ya, tapi di level sektor realnya itu kadang juga ada persepsi bahwa cryptocurrency ini di industri perbankan juga ada kekhawatiran juga, Mas Pandu. Oh, sebagai threat, bahwa ini apa impact-nya kepada kami. Iya. Bukan threat ya, mungkin threat-nya lebih bukan pemikiran takut-takutnya, tapi lebih bagaimana saya beradaptasi menghadapi ini. Jadi how do I think about offering kepada publik? Karena jangan lupa kan bank dulu mulainya sebagai layanan publik yang sekarang menjadi komersial. Jadi kalau misalnya itu bagaimana bisa offer ke semua customer dan bagaimana suatu bank menghandle ekosistem itu. Jujur pertanyaannya kan lebih tahu ini apa, pertanyaan seperti ini apa sih impact-nya buat saya? Saya yakin pasti ada bisa bisnis yang positif keluar dari ini, tapi will it cannibalize my other business atau tidak? Jawabannya in short term belum tentu. Ya kan? Tapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa, kemungkinan besar bisnis Anda mungkin akan ada impact negatively. Jadi mau nggak mau harus dihadapi. Dan paling penting hadapinya adalah dengan cara learning about the product, figuring it out, bagaimana itu bisa beradaptasi, dan ya satu bank juga akan ikut beradaptasi. Dan tadi soal blockchain, apakah kemudian bisa menjawab akan kekhawatiran tentang keamanan dari sistem teknologinya? Karena selama ini kalau ngomongin perbankan kan secara teknologi biasanya yang selalu dikhawatirkan misalkan transaksinya, misalkan kalau di lewat ATM dan lain-lain itu ada phishing dan lain-lain gitu ya. Nah, kemarin juga sempat ramai, ada beberapa bank sempat dibobol lah, kira-kira seperti itu secara
dari sisi teknologinya. Kalau industri kripto tuh sebenarnya teknologinya mungkin lebih maju dari perbankan sekarang, bisa saya bilang. Karena buat mereka, jangan lupa, the entire idea of blockchain itu hanya pure security. Jadi tidak ada intermediary. Bisnis bank kan intermediary, Mas. Jadi bayangkan suatu sistem keuangan di mana sebenarnya tidak ada intermediary. Makanya kita ngomongin ini, bagaimana perbankan bisa merangkul, ya salah satunya harus mengerti teknologinya yang ada. Dan memang ada beberapa bank yang sudah mulai kok. Saya juga tahu ada beberapa bank di Indonesia yang sedang belajarin ini lebih dalam lagi, dan apa impact-nya. Bagaimana Mas Pandu melihat, ini masih soal kripto nih, karena tadi pemahaman kita kadang masih tidak satu frekuensi mungkin ya, di banyak stakeholder, kemudian para pelakunya, juga masyarakat yang mungkin literasi terhadap hal ini masih kurang. Semestinya sih apa yang perlu dilakukan oleh para stakeholder tadi, mulai dari regulator, kemudian pemain, juga masyarakat kalau ingin menjadikan cryptocurrency sebagai salah satu naik level dari sekedar investasi sampai ke alat pembayaran. Jadi menurut saya per hari ini kita ngomong yang konkret lah, Mas. Per tahun ini mungkin harus bisa diterima dulu bahwa kripto, dan sudah Bapepti sudah menerima ini sebagai salah satu instrumen kayak komoditas yang bisa diperdagangkan. Ya, saya mungkin kita harus promote kepada baik high net worth, ultra high net worth, atau orang-orang yang mengerti lah untuk mulai bisa berinvestasi atau bertransaksi sesama mereka pelan-pelan. Karena menurut saya kita, mana cara ngomong eloknya ya, kita tetap harus belajar juga. Nah, kebetulan gara-gara adanya COVID ini kita belajar jauh lebih cepat, society sebagai general, dan kita akan lihat juga nanti 2022, 2023, saya rasa absorpsi Bitcoin akan tambah. Itu aja saya berani bilang sih. Ya, dan ini sudah perkembangannya cukup drastis sih, naiknya 2-3 kali lipat. At a certain point, mau nggak mau saya rasa regulator harus ada, dan bakal ada sikap yang cukup kuat yang akan mengatur bagaimana penggunaan ini untuk daily lives kita. Saya cukup yakin nanti bakal ada satu orang bakal bilang, ya udah kamu bisa beli Alphard pakai Bitcoin, saya bisa beli ini, mau nggak mau, pasti nanti ada. Orang Indonesia paling kreatif lah kalau udah marketing. Jadi saya percaya. Kata data nanti bilang kamu bisa bayar saya pakai Bitcoin juga kok. Nanti pajaknya nanti kita bayar pakai rupiah, di convert, bisa juga begitu kan. Baik, sahabat Kata Data, saya pikir tadi tuh obrolan kita sudah cukup panjang gitu ya. Sebenarnya ada hal-hal lain yang ingin diobrolkan, cuma saya pikir juga Mas Pandu banyak aktivitas yang harus segera tinggalkan, waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi Mas Pandu atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk sahabat Kata Data yang telah menyaksikan Bicara Data. Nantikan wawancara spesial lainnya yang bisa Anda saksikan di YouTube Kata Data Indonesia dan website katadata.co.id. Saya Muhammad Nafi undur diri, dan jangan lupa kalau bicara pakai data.